Tiga jenazah korban penembakan di Cengkareng, Jakarta Barat diserahkan ke pihak keluarga. Bentrokan antara warga dan ormas terjadi di sebuah lahan sengketa di Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi bubarkan antrean vaksinasi massal di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Selamat malam pemirsa, vaksinasi COVID-19 terus dilakukan. Hari ini ribuan wartawan disuntik vaksin di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta. Bersama saya Arlista Hadi, inilah iNews Malam. Kita ke informasi pertama pemirsa, 3 jenazah korban penembakan oknum polisi di Cafe RM Cengkareng, Jakarta Barat baru saja diserahkan ke pihak keluarga. Tangis histeris keluarga mewarnai prosesi penyerahan jenazah. Usai diotopsi di RS Polri Kramat, 3 jenazah korban penembakan di Cafe RM Cengkareng diserahkan ke pihak keluarga. Keluarga korban tak kuasa menahan nangis saat jenazah dimasukkan ke dalam ambulans. Ketiga jenazah rencananya akan dibawa ke rumah duka masing-masing untuk dimakamkan. Jenazah Pratu Sinurat akan dimakamkan di Tangerang, jenazah Manik dimakamkan di Lampung, dan jenazah Ferry Saud dimakamkan di Jakarta Utara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan Mega Latu langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat malam Mega, pukul berapa tadi ketiga jenazah diserahkan ke pihak keluarga? Ya, baik Arlista, benar ketiga jenazah korban penembakan oknum polisi di RM Cafe Cengkareng, Jakarta Barat sudah diserahkan kepada pihak keluarga sekitar pukul 17.00 hingga maksud kami 19.00 waktu Indonesia Barat hingga 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan prosesi penyerahan jenazah ini memang diwarnai isak tangis oleh keluarga. Karena memang keluarga ini sangat terpukul dengan terjadinya penembakan oleh oknum polisi ini kepada ketiga jenazah yang sudah diserahkan pada malam hari ini. Dan ketiga jenazah tadi ketika sudah selesai dilakukan proses otopsi langsung diserahkan ke pihak keluarga. Adapun 3 korban jenazah meninggal dunia ini akan langsung dibawa ke rumah duka. Yang pertama ini merupakan anggota TNI bernama Sinurat, ini langsung dibawa ke kawasan Cengkareng. Kemudian ada pihak keluarga juga dan juga korban yang bernama Manik ini kemudian akan dibawa ke rumah duka Darmais, kemudian akan dimakamkan ke Lampung. Kemudian korban yang ketiga ini adalah Ferry Saud Simanjutak, akan dibawa ke rumah duka Green Garden, Jakarta Utara. Dan juga ada 1 korban luka yang saat ini kondisinya sangat kritis yang masih dirawat di RSUD Cengkareng. Dan prosesi serah terima jenazah tadi juga sudah dikawal oleh pihak TNI dan juga Polri, dan prosesi serah terima jenazah tadi berjalan dengan lancar. Arlista. Ya baik, terima kasih atas laporannya Mega Latu langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan selamat liputan kembali. Sebelumnya pemirsa, 3 jenazah korban penembakan diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pihak Polres Metro Jakarta Barat mendatangi keluarga korban dan menyampaikan permintaan maaf atas kasus penembakan oleh anggotanya. Tiga jenazah korban penembakan di Cafe RM Cengkareng, Jakarta Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam suasana penuh haru, sejumlah keluarga korban menunggu proses autopsi terhadap ketiga jenazah pada Kamis sore.
Petugas Kepolisian Metro Jakarta Barat didampingi TNI menemui satu persatu pihak keluarga korban. Pihak Polres Metro Jakarta Barat menyampaikan bela sungkawa sekaligus meminta maaf atas insiden penembakan tersebut. Dari 3 korban penembakan, salah satunya merupakan anggota TNI Angkatan Darat bernama Pratu Martinus Rizky Kardo Sinurat. Jenazah nanti akan dibawa ke rumah duka di daerah Cisumka, Tangerang. Setelah nanti di sana diacarakan pihak keluarga, kemungkinan besok pagi rencananya akan kita terbangkan ke Medan, ke daerah Tapanuli Utara, lalu di Bandara Selangit. Selain Pratu Martinus, 2 korban tewas lain adalah bartender dan kasir kafe. Sementara korban luka merupakan manajer kafe. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasca peristiwa penembakan Kafe RM di Cengkareng, Jakarta Barat masih dijaga aparat. Hingga Kamis malam, sejumlah aparat kepolisian masih berjaga di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat. Garis polisi masih terpasang di sepanjang halaman kafe. Untuk sementara, Kafe RM ditutup untuk proses penyelidikan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah bergabung dengan Nadia Valeri di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, selamat malam Nadia, bagaimana situasi di Kafe RM pada malam hari ini? Ya, Arlista dan juga pemirsa, untuk situasi terkini di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat terpantau kondusif. Masih dilakukan pengamanan dengan memasangkan garis polisi yakni di sepanjang halaman parkir Kafe RM dan juga di depan pintu gerbang. Serta untuk malam hari ini Arlista terlihat pengamanan dari aparat gabungan yakni terdapat anggota polisi, TNI dan juga Satpol PP yang masih bersiaga di sekitar lokasi TKP. Dan untuk siang hari tadi, Arlista juga sudah dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polda Metro Jaya untuk mengumpulkan bukti-bukti guna melengkapi penyelidikan, di mana bukti tersebut terdiri dari bekas botol minuman keras yang sebelumnya dipesan oleh tersangka yakni Bribka CS sesaat sebelum melakukan penembakan. Adapun dari hasil olah TKP dan juga memeriksa 3 orang saksi yang merupakan karyawan kafe yang juga berada di lokasi namun tidak menjadi korban penembakan, diketahui bahwa Bribka CS menjadi tersangka tunggal dalam kasus ini dan memang melakukan penembakan karena pada saat itu berada di bawah pengaruh alkohol ataupun dalam keadaan mabuk. Pada saat itu Bribka CS menolak untuk membayar tagihan minuman keras yang dipesannya yakni senilai 3,3 juta rupiah. Atas perbuatannya saat ini Bribka CS sudah diproses oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan selain dijatuhkan sanksi pidana yakni pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, namun Bribka CS juga akan diproses sesuai dengan kode etik Polri hingga nantinya dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PTDH. Ya, kembali ke studio, Arlista. Ya, terima kasih Nadia Valeri, laporannya langsung dan selamat liputan kembali. Pemirsa, siang tadi, tim Inafis Polda Metro Jaya juga telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti seperti botol dan barang milik korban diamankan. Olah tempat kejadian perkara dilakukan tim Inafis Polda Metro Jaya pada Kamis siang untuk mencari barang bukti tambahan. Olah TKP berlangsung selama 1 jam dan dijaga ketat polisi dan TNI. Petugas membawa sejumlah barang bukti botol berwarna hijau dalam 2 kardus serta sejumlah barang milik korban. Tim Inafis juga menitipkan 2 barang bukti lain berupa 2 unit motor ke Polsek Kalideres. Sementara itu, kasus penembakan di Cengkareng, Jakarta Barat terjadi sekitar pukul 4.30 pada Kamis pagi. Pelaku Bribka CS yang merupakan anggota Polsek Kalideres, Jakarta Barat mengamuk saat ditagih pembayaran sebesar 3,3 juta rupiah.
3 orang tewas dan 1 lainnya luka tembak dalam penembakan di Cafe RM di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis pagi. 3 korban adalah Pratu Sinurat, anggota TNI Angkatan Darat yang menjaga keamanan di Cafe RM, Ferry Saud, pelayan kafe, dan Manik, kasir kafe. Sedangkan korban luka tembak adalah Hutapea yang merupakan manajer Cafe RM. Penembakan bermula dari pelaku, Bribka CS yang merupakan anggota Polsek Kalideres, Jakarta Barat, tidak mau membayar tagihan sebesar Rp3.335.000. Pelaku marah-marah kepada korban Ferry Saud yang menyerahkan tagihan, lalu ditengahi 2 korban lainnya yaitu Pratu Sinurat dan Manik. Pelaku kemudian mencabut pistolnya dan kemudian menembak ketiga korban hingga meninggal di lokasi kejadian. Sementara 1 korban lainnya menderita luka tembak. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran berjanji akan menindak tegas pelaku penembakan Bribka CS sesuai aturan yang berlaku. Kepada tersangka sudah diproses langsung pagi hari ini juga dan sudah ditemukan 2 alat bukti berdasarkan keterangan saksi dan olah TKP sehingga pagi ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus pasal 338 KUHP. Sementara itu, Panglima Kodam Jaya Majian Dudung Abdurrahman menginstruksikan jajarannya agar menahan diri dan tidak melakukan aksi balas dendam. Kodam Jaya akan mengawal proses penegakan hukum kepada tersangka di Polda Metro Jaya. Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Pesan ini disampaikan agar satuan jajaran di bawah Kodam Jaya maupun yang ada di Jakarta tidak membuat isu-isu yang dapat merusak stabilitas keamanan di ibu kota. Melalui keterangan tertulisnya, Kadif Propam Polri Irjen Polisi Verdi Sambo memastikan Bribka CS akan diberhentikan dengan tidak hormat karena sudah melanggar hukum dan kode etik profesi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi juga terjadi di Medan, Sumatera Utara, yaitu pembunuhan 2 gadis asal Kecamatan Medan Belawan yang jenazahnya ditemukan di Medan Barat dan Serdang Bedagai beberapa waktu lalu. Misteri pembunuhan 2 gadis warga Lorong 5 Veteran Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yakni Rizka Fitria dan Aprilia Cinta telah menemui titik terang. Pelaku pembunuhan kedua gadis itu adalah Aibda Roni Syaputra, anggota Polres Pelabuhan Belawan. Salah seorang korban yakni Rizka Fitria yang bekerja sebagai pekerja harian lepas di Polres Pelabuhan Belawan diduga terlibat masalah pribadi dengan pelaku Aibda Roni sehingga berbuntut pada dendam pribadi. Ya, jadi kemarin hari Rabu tanggal 24 Februari kita sudah bisa mengidentifikasi tersangka, pelaku dan langsung kita kejar dan syukur kita sudah amankan. Beliau memang seorang oknum, anggota polisi. Kedua korban ditemukan meninggal dunia di tempat berbeda. Korban Rizka Fitria ditemukan di Serdang Bedagai, sedangkan Aprilia Cinta ditemukan di Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Polisi masih menyidik pelaku lebih lanjut untuk mengetahui ada tidaknya keterlibatan pelaku lain. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Bentrokan antar warga dan organisasi massa terjadi di sebuah lahan sengketa di Pancoran, Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.